Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai studi kelayakan bisnis mata kuliah Tourism Finance. Sebelum masuk pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofoktis Kondra Zairin Utama dari Prodi S1 Pariwisata kelas A4 dengan NIM 227219. Di bisnis plan yang saya pilih merupakan custom t-shirt. Custom t-shirt sendiri merupakan bisnis yang kita buat itu seperti customer yang mau request desain kaosnya sendiri, bisa dari segi desain, ukuran, warna, dan lain sebagainya. Jadi kita ini menyediakan order t-shirt dengan request customer sepenuhnya. Apa saja yang harus diperhatikan dalam bisnis custom t-shirt? Yang pertama ada pemilihan sablon. Ada dua pilihan sablon yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada sablon manual dan juga sablon jenis printing. Keduanya ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun dari berbagai sumber yang saya baca, kebanyakan orang sudah menggunakan jenis printing karena dirasa lebih praktis. Yang kedua dari riset pasar. Riset pasar ini tujuannya untuk mengetahui apa saja yang sebenarnya diinginkan oleh target pasar kita atau pembeli. Yang ketiga adalah memaksimalkan marketing. Berjualan kaos secara online, berarti kita juga harus melakukan pemasaran secara online. Dikarenakan ya pada zaman sekarang ini orang-orang sudah mulai berjualan secara online. Bisa lewat sosial media seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain. Yang keempat ada pemasok bahan berkualitas. Atau bisa kita sebut juga supplier ya. Karena kita pasti memerlukan bahan baku yang berkualitas supaya customer kita ini melakukan pembelian secara berulang atau jadi pelanggan yang menyukai produk kita. Lalu selanjutnya ada perhitungan BEP. BEP total biaya tetap dalam waktu tenggatnya per bulan. Yang pertama ada gaji pegawai. Di sini kita mempekerjakan 3 pegawai. Jika digabungkan total gaji mereka 5 juta, jika dibagi 3 sekitar masing-masing satu orang itu 1.600.000-an. Lalu ada gaji pemiliknya, ini gaji bersih pendapatan untuk kita sendiri 6 juta, lalu ada sewa toko 2 juta, dan promosinya 1 juta. Jadi total nominal total biaya tetapnya itu dalam berbulan 14 juta. Lalu ada total biaya variabel. Pertama itu ada bahan kaos polos 30.000, sablonnya 20.000, listrik dan air kira-kira 20.000. Jadi nominal total biaya variabelnya itu 70.000. Nah, jika kita mau jual harga kaosnya itu per kaosnya 150.000 rupiah, kita itu bakal balik modal jika kita menjual berapa unit barangnya. Bisa kita hitung dengan rumus BP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya per unit. Biaya tetap 14 juta dibagi 150.000 dikurang 70.000. Didapat 175 unit. Jadi kita bisa balik modal jika kita menjual 175 unit kaos per bulannya. Pertanyaan selanjutnya, kita tuh bisa balik modal jika angka penjualannya mencapai berapa rupiah. Nah, itu bisa kita hitung dengan rumus BP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dikurang biaya per unit dibagi harga per unit. Dengan 14 juta dibagi 150.000 dikurang 70.000 dibagi 150.000. Didapat hasil akhirnya itu sekitar 26.415.000 sekian. Jadi kita bakal balik modal jika kita menjual per bulannya itu di angka 26.415.000 sekian. Jika kita ingin bagi per harinya bisa dibagi 30 atau 29. Nah, jika target laba per bulan kita itu 6 juta, bisa, ini maksudnya target labanya kita ingin untungnya 6 juta per bulan. Jadi bisa kita hitung dengan rumus BEP laba sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi
harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Dengan jadi didapat 250 unit. Nah, kalau kita kalikan 150.000 itu diuangkan jadi 37.500.000. Nah, maksudnya itu kita bisa untung sesuai target kita yaitu 6 juta di sini. Jika kita itu bisa menjualnya sekitar 250 unit. Dan jika diuangkan omset penjualan itu ada di angka 37.500.000 rupiah. Baru kita bisa mendapat untung 6 juta. Sekian bisnis plan dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Dan terima kasih.